Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya, masih di jilid 6B. Dan kali ini akan kita bahas tema 5 yaitu wirausaha. Langsung saja ya adik-adik sekalian ya, kita menuju ke latihan soal subtema 1 di tema 5 ya. Oke. Jadi untuk sementara kita bahas untuk latihan soal di subtema ya. Untuk ayo berlatih nanti akan kita bahas di video-video berikutnya ya, karena waktu yang belum bisa menyempatkan saya untuk membahas semua soalnya. Langsung saja kita ke halaman 116 ya. Di sini dimulai dari muatan IPS KD 3.3 nomor 1. Berikut bentuk kerjasama ekonomi antar negara ASEAN. Ya, bentuk kerjasama ekonomi berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B ya adik-adik sekalian. Pemberian tarif khusus terhadap barang impor dari negara-negara ASEAN. Lanjut ke soal berikutnya nomor 2 ya, nomor 2 di sini salah satu bentuk kerjasama ASEAN adalah terbukanya kesempatan bekerja di negara-negara ASEAN. Dampak positif dari adanya kerjasama tersebut adalah jawabannya yang A, yaitu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Kita lanjutkan ke soal berikutnya di nomor 3 ya. Ini langsung saya tuliskan di sini jawabannya. Selain perkantoran, kantin merupakan kegiatan wirausaha yang dapat kamu temukan di dalam lingkungan sekolah ya. Di sekolah itu biasanya ada kantin ya, selain di perkantoran. Itu jawabannya adik-adik sekalian ya. Kemudian kita ke nomor 4. Apa manfaat adanya pabrik teh bagi ekonomi masyarakat di sekitar pabrik tersebut? Lah, manfaatnya apa kira-kira ya adanya pabrik teh? Nah, tentunya akan dapat ini membuka atau terbukanya lapangan pekerjaan di pabrik teh ya. Jadi kalau ada pabrik ya, tentu akan membuka lowongan pekerjaan ya, sehingga akan terbuka lapangan pekerjaan. Itu adik-adik sekalian untuk nomor 4. Selanjutnya nomor 5. Tuliskan 5 produk yang menjadi andalan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Lah, produk apa saja ini yang menjadi andalan kegiatan ekonomi Indonesia ya di Asia Tenggara nih? Ada kain wol ya, kapas, tepung tapioka, lada, kina, kopi, dan masih banyak lagi ya. Tadi disuruh menyebutkan 5 ya adik-adik sekalian ya. Ya, 5 produk. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada banyak sekali ya. Silahkan kalau mau ditulis 5 juga boleh ya. Kita ke muatan pelajaran berikutnya yaitu muatan IPA KD 3.5. Perhatikan gambar berikut ya. Kutub-kutub magnet yang benar untuk X, Y, dan Z adalah ya ini ya, X, Y, Z ya. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, yaitu X itu adalah kutub selatan, Y-nya ini kutub utara, maaf ya, C ya, yaitu X-nya kutub selatan, kemudian Y-nya kutub selatan ya, kemudian Z-nya kutub utara. Oke adik-adik, itu ya untuk yang nomor 1 jawabannya C ya. Kutub-kutub magnet yang benar adalah X-nya ini berarti selatan, ini harusnya utara ya adik-adik. Tetapi kalau kita lihat di sini yang penting Y sama Z itu kutubnya tidak senama ya. Harus selatan sama utara. Kalau yang lain ini kan utara-utara, selatan-selatan, selatan-selatan juga salah. Karena kutub yang tidak sejenis itu dia akan tarik-menarik. Ini benar tarik-menarik, tapi harusnya kalau Y-nya selatan, Z-nya utara, ini kan beda ya. Ini 2 magnet lah, ini harusnya di sini adalah utara juga ya. Tapi di sini tidak ada, maka yang paling mendekati jawabannya adalah yang C ya. Ingat ya. Jadi kalau kutub senama itu dia akan tolak menolak, tapi kalau beda, yang berbeda itu dua kutub yang berbeda, misalnya utara sama kutub selatan itu akan tarik menarik. Tapi kalau utara sama utara dia akan tolak menolak.
selatan dan selatan dia juga akan tolak menolaknya. Itu yang penting adik-adik tahu ya prinsipnya. Dua kutub yang senama tolak menolak, kalau dua kutub yang berbeda akan tarik menarik. Selanjutnya kita soal nomor 2. Dua kutub magnet yang senama jika didekatkan akan ini tolak menolak. Kemudian nomor 3, kekuatan magnet terbesar terletak di bagian kutub-kutub pada magnet atau di bagian kutubnya ya, pada magnet itu yang paling besar ya. Kemudian nomor 4, tuliskan 4 contoh bentuk magnet. Bentuk magnet itu ada macam-macam ya, Adik-adik sekalian, di materi juga ada. Di sini sudah saya tuliskan ada 4 ya, yaitu magnet jarum, magnet batang, magnet tabung, dan juga magnet lingkaran ya. Ini. Lanjut ke soal nomor 5, jelaskan sifat-sifat magnet. Nah, ini di materi juga ada. Di sini sudah saya tuliskan ya. Saya ringkas sedikit ya. Jadi sifat-sifat magnet yang pertama, kutub magnet yang sejenis jika didekatkan akan tolak menolak. Misalnya utara dengan utara, dia akan tolak menolak ya. Kemudian kutub yang beda jenis jika didekatkan akan tarik menarik. Misalnya kutub utara dan selatan didekatkan akan tarik menarik ya. Kemudian yang C, gaya tarik atau gaya tolak terbesar pada kutub magnetnya. Jadi gaya tarik ataupun gaya tolak yang paling besar itu berada di bagian kutub. Kemudian yang D, magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam ya, misalnya besi itu bisa tertarik oleh magnet. Kita ke muatan pelajaran berikutnya, bahasa Indonesia ya. Untuk nomor 1 sampai 5 kita diminta untuk membaca teks ini ya. Oke, formulir pendaftaran anggota perpustakaan SD Erlangga. Nah, nama lengkap ini tentunya nama ya. Kemudian ini Jakarta 28 Januari berarti tempat tanggal lahir, alamat ya, dan seterusnya ya. Oke, langsung kita ke pertanyaan yang pertama. Data yang tepat untuk melengkapi nomor 1 adalah ini nama lengkap berarti nama orang ya. Tidak mungkin ada Semarang, ini berarti kan tempat ya. Jalan Bakti ini juga alamat ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C untuk nomor 1. Dedi Wahyudi. Nomor 2, bagian nomor 10, kita lihat di sini nomor 10. Memuat informasi berupa, ini jawabannya adalah nama orang yang mengisi formulir. Jadi yang mengisi formulir namanya adalah Dedi Wahyudi. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 3, informasi yang diperoleh dari nomor 4 adalah nomor 4 itu asal sekolah dari SD Erlangga 03 pagi. Itu adalah asal sekolah pengisi formulir ya. Berarti asal sekolah dari Dedi Wahyudi tadi ya. Kemudian kita ke nomor 4, formulir tersebut diisi pada tanggal, ini jawabannya 2 Juni 2018 ini ya. Nih, tanggal pengisian formulirnya di sini ya. Kalau ini adalah tanggal lahirnya Dedi Wahyudi ya. Jangan sampai salah, Dedek. Kemudian nomor 5, tuliskan kegunaan formulir tersebut. Kegunaan formulir itu untuk apa lah ini? Untuk mendaftar anggota perpustakaan SD Erlangga ini ya. Formulir pendaftaran anggota perpustakaan SD Erlangga berarti untuk mendaftar anggota perpustakaan SD Erlangga. Itu ya. Sekarang kita ke muatan PPKN. Nomor 1, berikut yang termasuk manfaat sikap kerja keras dalam menjalankan sebuah usaha pernak-pernik adalah, manfaatnya apa? Untuk memperluas lapangan kerja ya. Manfaat sikap kerja keras itu untuk apa lah? Itu adik-adik sekalian ya. Jawabannya adalah yang B ya, memperluas lapangan kerja. Nomor 2, sikap berikut yang patut ditiru dalam menjalankan sebuah usaha adalah, jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu pantang menyerah dalam merintis usaha. Jadi kalau kita melakukan usaha ya, membangun sebuah usaha, kita tidak boleh baru misalnya rugi sebentar atau sedikit ataupun tidak ada pelanggan kita langsung menyerah ya. Kalau merintis itu harus sabar dan pantang menyerah ya. Jawabannya yang A. Nomor 3, perhatikan kegiatan dalam gambar berikut ya. Oke, yang A, nama usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam gambar adalah, ini adalah pedagang ikan ya. Ini gambar penjual ikan. Kemudian yang B, manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Itu untuk nomor 3. Kita ke halaman berikutnya di halaman 118 ya. Nomor 4, apa usahamu untuk meraih
cita-cita yang kamu inginkan ya, usahanya dengan cara belajar giat ya, karena kita sebagai siswa atau sebagai pelajar. Nomor 5, sebagai seorang pelajar, pentingkah bagimu memiliki sikap kerja keras dan semangat pantang menyerah? Jelaskan alasanmu ya. Tentunya jawabannya adalah ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, sehingga kita harus bekerja keras dan pantang menyerah, termasuk dalam belajar ya. Kemudian muatan terakhir SBDP nomor 1. Jenis reklame yang dipasang menggunakan 2 tiang di tempat umum adalah, jawabannya yaitu spanduk ya. Oke, jawabannya yang A. Nomor 2. Selain gambar dan tulisan yang terdapat dalam brosur adalah topik brosur ya, itu brosurnya topiknya tentang apa. Nomor 3, jenis reklame yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian adalah, jawabannya yaitu leaflet ya. Kemudian nomor 4, tujuan adanya gambar dalam brosur adalah untuk menarik perhatian pembaca. Nomor 5, tuliskan syarat-syarat brosur yang baik. Nah, yang pertama, judul mudah dibaca. Kemudian ukuran judulnya besar, tulisan mudah dibaca, dan bahasa mudah dipahami. Itu ya adik-adik sekalian untuk latihan soal subtema 1 di tema 5 ya. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Riva Nesta. Dan yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.